Banyak orang Solo mengamati bahwa nampaknya Mas Gibran itu meninggalkan Solo di SMA itu belum sampai lulus, baru sampai kelas 2. Tapi apakah dia kemudian meluluskan sempat nampaknya ke Singapura atau tidak? Saya kira begini, ya, supaya tidak hiruk pikuk. Sekarang tentunya KPU kalau memang tahu berbuat baik, ya, mengkonfirmasi apakah waktu dia daftar sebagai cawapres dia menggunakan ijazah apa. Nah, ijazah itulah yang nanti dikonfirmasikan oleh KPU, dan KPU kan harus menjaga harga diri juga kan, bahwa kami tidak sembarangan. Nah, dari foto ijazah itu dia ketahuan lulusan mana, dan bisa dikonfirmasi dari universitas itu yang menyatakan itu. Nah, ini supaya tidak timbul hiruk pikuk, saya kira. Nah, kalau KPU tidak mau melakukan itu, diduga KPU terlibat di dalam, ya, pemaksaan oleh rezim untuk tidak boleh mengungkap ini. Ini bukan main. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau hari ini ada yang menggugat lagi Jokowi ke Pengadilan Solo, mestinya ada juga yang menggugat Gibran, ya. Biar clear juga, tuntas semuanya gitu. Bukan ingin mendegradasi, tapi kita ingin mendapatkan data fakta yang sejujur-jujurnya. Karena integritas itu nomor 1 buat pemimpin. Kan itu soalnya, ya. Nah, bahkan juga ada tayangan yang menarik ini, dugaan ijazah palsu Gibran, ya. Publik desak bongkar kartel gelar di Kemendiknas. Kita tahu di eranya Anies Baswedan pernah dibuat sebuah semacam satgas lah gitu, ya, untuk mengecek ijazah keasliannya. Tapi ya itu tadi, ini harus Kemendikbud ini harus berperan lebih besar. Jangan sampai kemudian pemimpin-pemimpin kita ke depan terus digoyang oleh persoalan-persoalan seperti ini. Dugaan pendidikan Gibran, dugaan pendidikan Jokowi, palsu, ini segala macam. Kan capek kita, ya. Itu tentu bisa dikatakan karena hasil dari verifikasi atau seleksi di awalnya itu yang tidak clear gitu. Kalau clear kan sudah muncul dari kemarin-kemarin klarifikasinya, tapi kan ini tidak gitu. Bahkan kalau kita lihat dari Dr. Tifa, coba kita dengar, ya. Lalu kemudian dia SMA-nya itu di Orchid Park Secondary School di Singapura. Nah, ini lucu loh. Jadi Gibran waktu itu lulus lulus SMP itu tahun 2002. Lalu dia kelihatannya diterbangkan sama orang tuanya untuk menuntut pendidikan di Singapura. 2002 kan, ya. Nah, ternyata dia itu memilih SMA itu umurnya baru setahun loh. Lucu ya. Jadi dia masuk 2002, ternyata Orchid Park Secondary School itu baru lahir 2001. Lahir 2001. Nah, kalau kan waktu itu kan kita tahu bapaknya itu kan pengusaha sukses kan, ya, termasuk pengusaha yang terkenal di kota Solo kan, sampai jadi wali kota kan, ya, pasti kaya dong gitu kan, ya. Artinya semua pengusaha kaya di Indonesia itu kan pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anaknya. Jadi wajarlah kalau kemudian anaknya disekolahkan di luar negeri kan gitu, ya. Nah, mestinya dengan uangnya, dengan kekayaannya kan bisa memilih SMA yang terbaik di Singapura dong. Masa memilih SMA-nya yang umurnya baru setahun, kan itu aneh, ya enggak? Baru dari situ, ya kan? Kemudian selanjutnya dia melanjutkan setelah lulus SMA. Ya, setelah lulus SMA 2002, 2003, 2005 kalau salah, ya. Dia lulus, lalu kemudian dia masuk sekolah lanjutan. Nah, ini juga harus di-searching juga nih sama teman-teman media. Dia kan masuk MDIS, ya, namanya tuh lembaga lanjutan. Nah, ini saya kurang paham. Lembaga lanjutan ini apakah bentuknya adalah universitas atau lembaga lanjutan aja, ya kan? MDIS. Jadi bisa di searching MDIS yang tempat sekolahnya Gibran itu tuh sebenarnya sekolah apa sih? Universitas atau, ya, jadi di Singapura, ya kan? Dia kan kuliah pertama menurut Wikipedia kan dia kuliah pertama Management Development Institute of Singapore. Memang ada tulisan institut, tapi institut itu kan bisa aja. Saya punya yayasan juga namanya lembaga saya Ahlina Institute. Tapi saya bukan universitas, belum jadi universitas. Nah, Management Development Institute of Singapore ini apa gitu kan? Nah,
Menarik ini ya. Coba masih ada kelanjutannya sedikit. Di Wikipedia itu kalau Anda lihat ya di riwayat di apa namanya di lamannya Gibran itu kan sekarang kemarin dia belum menggunakan Bcom, belum. Kemarin dia belum menggunakan Bcom. Tapi sejak saya viralkan di Twitter hari ini pagi tadi habis subuh saya ngelihat namanya Gibran Raka Buming Raka Bcom. Nah, berarti sudah bergelar. Berarti kemarin belum bergelar. Jauh beda sama bapaknya. Oh, belum tentu, harus kita cari lagi. Saya mau komunikasi sama teman-teman di Singapura. Apakah memang Management Development Institute of Singapore ini memang mengeluarkan ijazah setara bachelor? Sebab setahu saya Bcom itu artinya Bachelor of Communication. Berarti dia adalah sarjana komunikasi gitu kan. Nah, tetapi yang agak unik nih dari sisi durasi dia kuliah di MDIS ini. Karena di Wikipedia ini kan bisa keliru ya Wikipedia, tapi ya satu-satunya yang ada source-nya tuh Wikipedia ya. Bisa saja Wikipedia salah gitu kan. Itu dia kuliah di Management Development Institute of Singapore, MDIS itu dalam 2 tahun. 2005 sampai 2007. Nah, pertanyaannya, apakah betul MDIS itu bisa mengeluarkan ijazah setara bachelor yang ditempuh oleh seseorang selama 2 tahun? Karena setahu saya nggak bisa tuh. Minimal kalau bachelor itu minimal itu ya 3 tahun. Ini bisa bikin heboh lagi nih. Iya, tapi saya bisa keliru. Ini kan dugaan asumsi saya. Ya, tapi yang jelas ini kan sudah ter-up ke publik ya. Tapi ini bisa bikin heboh lagi seperti yang kemarin. Ya, tapi gini, mestinya tim IT-nya Gibran itu pasti mendapatkan sumber yang kredibel. Karena dia udah berani untuk menggunakan Bcom di belakang namanya. Memang sih ada riwayat seseorang yang sampai hari ini belum mampu untuk menunjukkan ijazah aslinya, tapi dia di mana-mana menggunakan gelar insinyur. Ada, seseorang itu ada. Nah, bisa saja kan, banyak orang yang melakukan klaim itu kan. Ada orang yang dia nggak tahu kuliah di mana, dia bisa menuliskan Dr. Andes di depan namanya juga ada, ya kan? Yang tiba-tiba jadi insinyur juga Tiba-tiba ada. jadi insinyur juga ada. Sampai sekarang Yang tiba-tiba kemarin hakim jadi bubarkan gara-gara nggak bisa menunjukkan ijazah asli. Ya, itu ya. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini harus direspon gitu. Jangan dijadikan sebagai bola liar, karena kalau enggak ya tadi kita hanya gaduh di urusan-urusan yang sebetulnya tidak substansial tapi fundamental masalahnya. Ya, ini masih dari Dr. Tifa juga ini disampaikan bahwa Gibran wisuda di MDIS Singapura, tapi terlihat di map yang dia pegangnya memang ada tulisan Singapura. Tapi di box kiri ada tulisan UK, University of Bedford, UK. Nah, ini ya. Ininya Singapura, tapi di sininya UK. Ini juga sama, ini harus ditelusuri. Jangan sampai kemudian hanya kampus abal-abal gitu yang memunculkannya. Dan kita tahu kalau Pak Jokowi sudah ijazahnya kembali digugat ya, oleh M. Taufik di Pengadilan Solo, maka tentu kalau ingin sekaligus ya sekalian aja dengan Gibrannya gitu untuk menguji keabsahannya. Jadi dengan begitu kita akan bisa kembali menelusuri hal-hal penting bagi bangsa kita, bukan hal-hal yang remeh-temeh. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik, Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork. Begitu ya. Jadi sahabat semua, saudara-saudara, kita ingin menyampaikan kalau ijazahnya saja abu-abu, bagaimana masa depan bangsa harus ditulis terang benderang, gitu ya. Kita perlu data-data yang benar. Negara ini harusnya juga mungkin harus bikin kementerian baru ya, Kementerian Validasi Ijazah dan Tanggal Lulusan Nasional. Karena
kalau semua pemimpin harus dicek ijazahnya satu persatu kan repot juga, tapi harus gitu, harus ada gitu, sehingga integritasnya menjadi betul-betul terjaga, bukan hanya oleh KPU tapi mungkin ya forensik akademik lah begitu. Jadi saudara-saudara, di negeri ini verifikasi ijazah bisa lebih ribet ternyata daripada verifikasi akun Twitter. Tapi yang lebih miris lagi adalah kalau pemimpin saja nggak jujur soal yang begini-begini, gimana kita bisa percaya dengan masa depan yang mereka janjikan, masa depan bangsa yang lebih baik yang mereka sampaikan di kampanye-kampanye. Ini bukan soal siapa yang kita dukung, tapi siapa yang jujur. Karena negara ini butuh pemimpin, bukan hanya punya otak, tapi juga dia punya hati. Maka ijazahnya pun harus asli.